Selanjutnya, saya Yumna Maisara akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis corporate advertising. Jenis selanjutnya yaitu advocacy advertising, di mana iklan ini digunakan untuk mendukung pesan atau isu tertentu. Biasanya berkaitan dengan isu-isu yang ada seperti pendidikan, pemberdayaan wanita, hak konsumen, dan berbagai isu lainnya. Advocacy advertising ini bertujuan untuk menggambarkan citra perusahaan, namun tidak secara terang-terangan lah. Di mana perusahaan akan mengangkat suatu isu tertentu dibandingkan mempromosikan secara direct atau secara langsung organisasi yang diajaknya bekerja sama. Salah satu contoh dari advocacy advertising ini yang ada campaign yang diadakan Diet Coke yang merupakan salah satu jenis dari Coca-Cola bernama Heart Truth. Jadi campaign ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit jantung pada wanita. Diet Coke ini melakukan upayanya dengan membuat berbagai kemasan yang sesuai dengan campaign mereka, lalu mengajak orang-orang mengupload foto mereka menggunakan dress merah dan menampilkan produk Diet Coke ini dengan tagar Show Your Heart dan membagikannya ke sosial media. 5 pemenang beruntung akan ikut dalam pameran busana Red Dress Collection di New York Fashion Week. Dalam campaign ini, Diet Coke terus menyuarakan mengenai isu-isu bahayanya penyakit jantung pada wanita. Dukungan Diet Coke ini terhadap The Heart Truth atau campaign ini merupakan ekspresi lain dari komitmen Life Positively Coca-Cola untuk mendorong gaya hidup yang lebih aktif dan sehat terhadap orang-orang atau community. Melalui dengan promosi ini, selain awareness yang masyarakat yang meningkat, juga terjadi peningkatan pada penjualan produk tersebut. Jenis lainnya ada culture-related advertising, di mana culture-related marketing atau CRM ini merupakan bagian dari corporate social responsibility. Jadi culture-related marketing ini adalah aktivitas public relation yang dilakukan perusahaan yang memiliki tujuan non-ekonomis dan berhubungan dengan kesejahteraan sosial dengan menggunakan sumber daya perusahaan atau partner perusahaan, di mana perusahaan ini akan terhubung ke suatu badan amal ataupun organisasi non-profit dan berperan sebagai sponsor yang kemudian berkontribusi terhadap organisasi ini. Di mana CRM ini merupakan bentuk program sosial perusahaan dengan mendonasikan sebagian dari pendapatan produk tertentu yang dijualnya. Di mana selain itu, customer juga akan mendapatkan kesempatan untuk membantu mengatasi masalah sosial secara langsung melalui pembelian produk yang dibelinya. Melalui culture-related advertising ini, perusahaan akan mendapatkan manfaat dari publisitas yang menguntungkan, sementara di sisi lain, badan amal atau organisasi non-profit ini juga akan mendapatkan keuntungan melalui dana yang didapatkan atau misalnya bantuan logistik yang didapatkan. Nah, promosi jenis ini biasanya dilakukan melalui pemberian sumbangan langsung atau meminta perusahaan menjadi sukarelawan, menyumbangkan bahan atau persediaan tertentu, dan lain-lainnya. Nah, salah satu contohnya ini di Indonesia yang baru-baru saja dilakukan yaitu Pepsodent, di mana ia menjual produk beredisi kemerdekaan, di mana dengan membeli produk ini, konsumen akan mendonasikan, Pepsodent akan mendonasikan sebagian pendapatannya kepada pemulung yang terdampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, terkait kelebihan dan kekurangan dari corporate advertising itu sendiri. Kelebihan yang pertama itu di mana metode ini sangat bagus untuk positioning perusahaan. Nah, bagi perusahaan yang ingin membangun image atau positioningnya di pasar, corporate advertising ini merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mencapai tujuan ini. Di mana produk yang memiliki positioning yang baik di pasar memungkinkan untuk mencapai kesuksesannya lebih besar daripada produk dengan citra atau image yang tidak jelas. Nah, kedua, memberikan keuntungan bagi usaha public relation dalam membangun citra perusahaan. Melalui corporate advertising disinilah peran corporate advertising untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan pesan perusahaan dalam meningkatkan citra mereka. Ketiga, mencapai target yang dipilih.
melalui corporate advertising, maka penyampaian pesan akan lebih tertuju pada target pasar dan membantu perusahaan mengidentifikasi mana loyal customer mereka. Namun, seperti halnya jenis pemasaran lainnya, metode corporate advertising ini juga memiliki keterbatasan. Pertama itu karena efektivitasnya masih dipertanyakan. Sebab belum adanya bukti kuat untuk mendukung keyakinan bahwa corporate advertising ini berhasil dengan baik. Yang kedua, melalui promosi ini perusahaan dapat menggunakan taktik untuk mengontrol opini publik, dan ini tuh dianggap tidak adil karena sebagian perusahaan itu memiliki sumber daya yang besar, maka mereka dapat mengontrol opini publik. Karena itu. Nah, walaupun corporate advertising memiliki kelemahan, pada kenyataannya perusahaan besar mengeluarkan 7% biaya pemasarannya untuk promosi jenis ini. Dan hingga saat ini corporate advertising juga masih digunakan dan dikembangkan di banyak perusahaan. Selanjutnya, bagaimana sih mengukur efektivitas dari corporate advertising? Yang pertama, perusahaan itu biasanya menggunakan attitude survey. Melalui survei ini, perusahaan akan mendapatkan wawasan tentang reaksi publik dan investor terhadap iklan yang dibuat. Di mana perusahaan mengukurnya melalui recall konsumen dan sikap mereka terhadap pengiklanan. Dan kemudian menemukan bahwa corporate advertising lebih efisien dalam membangun ingatan atau recall produk konsumen daripada hanya sekedar iklan produk biasa saja. Kedua itu studi tentang hubungan corporate advertising dengan stock price. Dalam studi ini, perusahaan menguji apakah periklanan yang dilakukan mereka berpengaruh pada harga saham perusahaan tersebut. Ketiga, ada focus group research, di mana akan dibentuk sebuah focus group yang gunanya untuk mencari tahu apa yang ingin dilihat investor dalam iklan. Jadi focus group ini berusaha melihat dari sisi investor atau publik dan mencari tahu bagaimana reaksi mereka setelah iklan tersebut dikembangkan.